Pemerintah Amerika Serikat menetapkan pengenaan tarif impor sebesar 19% untuk produk-produk asal Indonesia. Meski lebih rendah dari negara-negara di ASEAN, pemerintah masih terus melakukan proses negosiasi tarif dengan Amerika Serikat. Pengamat ekonomi yang juga Direktur Eksekutif Core Indonesia, Muhammad Faisal, meminta pemerintah tidak boleh lengah dalam proses negosiasi tarif dengan pemerintahan Trump saat ini. Pasalnya masih banyak aspek yang harus diperhatikan pemerintah, terutama dalam menjaga daya saing ekspor ke depannya. Faisal juga menyebut bahwa hambatan non-tarif yang juga terdapat di Amerika Serikat perlu didorong untuk masuk dalam tataran negosiasi saat ini. Sebab Indonesia dinilai sudah banyak berkorban dengan mengesampingkan dampak pelonggaran TKDN bagi produk impor Amerika ke depannya. Apalagi kebijakan TKDN turut berkontribusi atas minat investasi ke Indonesia saat ini. Sehingga tantangan daripada impor ini yang memang perlu juga kita antisipasi secara lebih serius. Ya. Di sisi yang lain, hambatan non tarif yang kita berikan akses untuk pelonggaran TKDN juga berpotensi akan menghambat laju pertumbuhan industri-industri yang selama ini mendapatkan keuntungan atau mendapatkan manfaat dari kebijakan. Pemirsa, pengenaan tarif impor sebesar 19% oleh Amerika Serikat menjadi momentum yang tepat bagi industri nasional untuk meningkatkan ekspor ke negeri Paman Sam. Pemerintah mengakui ekspor menjadi salah satu mesin utama yang diandalkan dalam mendorong perekonomian nasional. Pengenaan tarif impor produk-produk Indonesia sebesar 19% oleh Amerika Serikat menjadi momentum yang tepat bagi industri nasional untuk meningkatkan ekspor ke negeri Paman Sam. Terlebih pengenaan tarif impor produk Indonesia oleh Amerika lebih menguntungkan dibandingkan negara-negara pesaing. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengakui saat ini ekspor menjadi salah satu mesin utama yang diandalkan dalam mendorong perekonomian nasional. Tidak hanya dari sisi nilai tetapi volume barang yang diekspor juga terus meningkat. Hilirisasi pendalaman struktur untuk bisa memanfaatkan tarif yang 19% itu juga suatu hal yang sangat positif sehingga sedikit banyak pasti akan bisa meningkatkan nilai ekspor kita, ya, khususnya nilai ekspor produk-produk berbasis pajak. Selain optimalisasi peluang ekspor, ekosistem pasar domestik juga wajib dikelola dengan baik. Mengingat potensi pasar dalam negeri yang masih sangat besar. Mengingat 80% output dari industri manufaktur nasional digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Dari Jakarta, Sofyan, Tim Liputan, IDX.no. Kita ke informasi pertama pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 80.000 koperasi desa merah putih di Klaten, Jawa Tengah. Dari total tersebut nantinya sekitar 103 koperasi menjadi percontohan. Pemerintah berfokus membentuk badan hukum koperasi, pembangunan sarana pendukung, penerapan digitalisasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya koperasi. Pemerintah menargetkan Kopdes Merah Putih menghadirkan pilar-pilar kemandirian ekonomi desa dengan koperasi sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional. Alatnya orang lemah. Alatnya bangsa yang lemah. Tapi konsepnya sederhana. Sama dengan konsep lidi. Satu lidi lemah, tidak kuat, tidak ada artinya satu lidi. Tapi kalau lidi, puluhan lidi, ratusan lidi dijadikan satu, ini adalah alat yang bisa membantu kita. Jadi, dari lemah menjadi kekuatan. Pemerintah Indonesia memastikan masih terus melakukan negosiasi tarif dagang dengan Amerika Serikat. Meski Presiden Trump telah mengumumkan tarif impor untuk Indonesia menjadi 19%. Pemerintah melihat masih adanya peluang untuk memperjuangkan tarif yang lebih rendah bagi sejumlah komoditas ekspor Indonesia.
pemerintah memastikan terus melakukan negosiasi sambil menunggu kebijakan baru tarif Trump 19% yang resmi berlaku mulai 1 Agustus 2025. Menurut Sesmenko Perekonomian Susiwiono Murgiarso, pemerintah melihat masih adanya peluang untuk memperjuangkan tarif yang lebih rendah bagi sejumlah komoditas ekspor Indonesia. Beberapa komoditas yang sedang diperjuangkan agar dikecualikan dari pengenaan tarif 19%, mulai dari minyak kelapa sawit, kopi, kakao, nikel, karet, dan sejumlah produk pertanian lainnya. Komoditas tersebut dinilai pemerintah sangat dibutuhkan oleh Amerika Serikat. Komoditas yang istilahnya yang tadi sangat dibutuhkan Amerika, akan reliable kalau ekspornya dari Indonesia, dan itu jumlahnya banyak. Kita yakin akan bisa negokan sampai 0%. Berapa komoditas Pak? Sekarang kelompok-kelompok komoditasnya ya mungkin nanti masih akan bertambah. Kita belum punya list pastinya, kan kita ajukan ke mereka. Mulai yang produk-produk sumber daya alam tadi, mulai CPO, kemudian kopi, kakao, kemudian yang rubber. Meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menerapkan tarif 19% secara final, Susiwiono memastikan delegasi Indonesia yang saat ini masih berada di Amerika Serikat masih mengupayakan negosiasi selama penetapan detail kesepakatan masih berlangsung. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan IT Action. Pemirsa, dari informasi emiten kita beralih ke update IHSG sesi pertama hari ini, di mana IHSG pada hari ini ditutup menguat 0,87% ke level 7.375,8. Adapun IHSG tadi pagi dibuka di level 7.366 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 7.385 dan menyentuh titik terendah di level 7.306. Adapun 286 saham mengalami penguatan, 302 saham mengalami penurunan, dan 215 saham stagnan atau tidak bergerak. Adapun saham-saham yang mengalami penguatan tertinggi atau top gainers antara lain ada WIFI yang mengalami kenaikan sebesar 8,89% ke level 2.940 dan SSIA naik 3,51% ke level 2.950, BRPT naik 4,87%, Dewa mengalami kenaikan 15,51%. Dan saham-saham mengalami penurunan terdalam atau top losers antara lain ada Cuan turun 2,72% ke level 1.610, Brand turun 1,25% ke level 7.900, Goto turun 1,72% ke level 57, Blok turun 11,81% ke level 635. Dari pergerakan sektoral pemirsa, ada infrastruktur dan teknologi sama-sama mengalami kenaikan di 4,68% maksud kami. Teknologi naik 4,53%, keuangan turun 0,18% dan properti turun 0,13%.